Halo semuanya, perkenalkan saya Wayan Indra Ardika, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video ini saya akan membahas peluang wirausaha di bidang pertanian. Mungkin ini akan lebih mirip gitu teman-teman ya dengan penjelasan dari agribisnis. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk luaran gitu dari KKN tematik rekognisi MBKM Puspresnas Universitas Pendidikan Indonesia. Ini profil saya. Baik, langsung saja kita bahas. Pertama kita harus memahami terlebih dahulu apa sih kewirausahaan itu. Nah, kewirausahaan menurut Zimmerer dan Rusdiana merupakan proses pengaplikasian kreativitas dan inovasi dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang guna memperoleh kehidupan usaha yang lebih baik. Guna Alfianto dalam Suhartati mengartikan kewirausahaan sebagai kemampuan seseorang menangkap peluang usaha yang kemudian dijadikan sebagai lahan bisnis dengan menggunakan waktunya untuk menciptakan dan mengoptimalkan peluang bisnis tersebut. Kemudian wirausahawan itu siapa sih? Nah, menurut Prawirakusuma gitu dalam Sembiring mengartikan kewirausahaan sebagai orang yang berupaya untuk menerapkan ide kreatif dan inovatif dengan cara mengembangkan ide yang dimiliki, melihat sumber daya untuk menemukan peluang, dan tujuan akhirnya adalah perbaikan hidup. Jadi wirausahawan itu adalah orangnya gitu teman-teman. Selanjutnya adalah karakter apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang pertama ada cita-cita untuk maju. Cita-cita menunjukkan sikap pribadi yang optimis dalam melihat suatu peluang yang berorientasi secara strategis dalam meraih cita-cita dengan daya kemampuan yang kuat, yaitu berani untuk menanggung risiko dan selalu berpikir positif. Yang kedua, percaya diri. Dorongan dari dalam diri sendiri tanpa menghiraukan pengaruh luar yang subjektif gitu. Orientasi yang tertuju ke keluar, pikiran, perasaan, serta tindakan yang objektif. Yakin akan kemampuan sendiri, kecerdasan, keahlian, dan selalu membangkitkan optimisme dalam cari jalan keluar pada dampak hambatan yang bervariasi ya. Dan selanjutnya adalah kuat dan tahan mental. Pada interaksi usaha, ini adalah gelombang arus yang harus dapat kita tahan. Dimana untuk menikmati keberhasilan dalam usaha, pasti akan selalu terbentang hambatan dan godaan. Sehingga kita harus kuat dan tahan mental. Yang keempat adalah naluri dan intuisi yang tajam. Wirausahawan itu adalah figur inovator gitu ya, bukan plagiator. Jadi wirausahawan ini adalah seorang pencetus gitu ya, bukan hanya mengcopy paste aja, mengcopy paste ide-ide dari orang lain, tapi melakukan inovasi. Wirausahawan juga figur pemimpin ya, bukan pengekor. Tajaman naluri dan intuisi selalu berproses sebagai latihan dan pengalaman sehingga selalu terbuka peluang bisnis. Selanjutnya, faktor yang harus dipertimbangkan seorang wirausaha. Jadi dalam menjalankan usaha, seorang wirausahawan itu harus memperhatikan beberapa faktor atau sebelum mendirikan usaha gitu ya. Yang pertama adalah jenis usaha. Terdapat banyak sekali jenis-jenis usaha ya, seperti perusahaan perseorangan, firma, CV, perseroan terbatas yang tentu memiliki perbedaan gitu ya. Dan Anda harus memilih mana yang paling cocok untuk situasi industri dan pajak teman-teman. Kemudian wirausaha juga dalam menentukan jenis usaha ini harus membuat daftar prioritas. Jenis usaha dilihat dari kebutuhan pasar, kemampuan, keahlian, kemudian dari modal, kesempatan, dan dampak-dampak lainnya gitu dari usaha yang dibangun. Yang kedua, persaingan usaha. Jadi seorang wirausaha ini juga harus memperhatikan kompetitornya, pesaingnya. Jadi siapa sih pesaing dalam jenis usaha tersebut? Gunanya yaitu mempelajari bagaimana mereka menjalankan bisnis dan hal apa yang bisa diambil dari kesuksesan dan kegagalan kompetitor. Yang ketiga adalah target pasar. Target pasar yang berbeda tentu akan menuntut upaya pendekatan yang berbeda pula. Mengenali target konsumen usaha bisa menjadi kunci sukses gitu ya, kunci sukses pemasaran. Tanpa kegiatan ini atau tanpa target pasar gitu ya, produk belum tentu akan mudah terjual.
Oke, nama perusahaan. Sebelum Anda mulai bisnis baru gitu ya, Anda harus memastikan bahwa belum ada orang yang telah mematenkan nama perusahaan atau jargon perusahaan yang Anda rencanakan gitu. Anda dapat menggunakan status kekayaan intelektual untuk mengetahui ketersediaan hak paten nama perusahaan. Untuk link pengecekan status kekayaan intelektual akan saya sisipkan di deskripsi video. Yang kelima yaitu rencana bisnis yang matang. Nah, rencana bisnis Anda merupakan tunjuk gitu jalan kesuksesan bisnis Anda. Karena itu, Anda harus merencanakan bisnis yang lengkap sebelum memulai bisnis baru. Perencanaan ini menunjukkan bagaimana rencana Anda untuk mendapatkan keuntungan dan garis besar rencana perusahaan Anda untuk menarik perhatian calon investor mungkin. Selanjutnya adalah sumber pendanaan. Tak dapat dipungkiri bahwa tidak semua wirausahawan memiliki modal pribadi yang cukup besar untuk memulai usaha. Jadi sebisa mungkin untuk dapat melakukan riset gitu, mencari tahu tentang bagaimana peminjaman dana, calon investor, kemudian mencari tahu juga pilihan dana hibah bisnis gitu yang dapat kita manfaatkan untuk mengembangkan usaha. Kemudian yang terakhir adalah sertifikasi dan dokumen legal. Terdapat beberapa sertifikasi dan dokumen legal yang perlu Anda urus gitu agar dapat menjalankan bisnis secara sah gitu. Setelah melakukan dokumentasi dasar untuk melakukan bisnis Anda juga harus memperoleh izin spesifik industri dan lokasi. Oke, kita langsung ke peluang gitu ya. Peluang berusaha di bidang pertanian, ide usaha yang dapat kita kembangkan sesuai lingkungan yang saya angkat pada video kali ini adalah bidang pertanian. Yang pertama adalah pre-order alat bahan keperluan pertanian secara online. Jasa ini dapat kita lakukan dengan mudah gitu dengan memanfaatkan media sosial yang ada atau memanfaatkan toko online. Nah, misalkan lingkungan di sekitar kita itu, petani sekitar kita itu kesulitan gitu memperoleh bibit jagung merek tertentu, maka kita dapat menawarkan jasa membeli secara online gitu. Dan usaha ini dijalankan dengan sistem pre-order gitu atau pesan terlebih dahulu. Baik, yang kedua yaitu jasa menjual barang hasil pertanian. Usaha ini dapat kita lakukan dengan memanfaatkan peluang masyarakat yang kesulitan atau malas menjual barangnya ke pasar. Walaupun kita tahu harga barang di petani dengan yang di pasar itu tentu memiliki selisih yang cukup berbeda, sehingga kita dapat menawarkan jasa gitu untuk membantu menjual barang hasil petani dan tentunya dengan perhitungan yang tepat gitu, agar kita juga dapat memperoleh balas jasa. Petani tidak rugi, kita juga memperoleh balas jasa. Kemudian menjual pupuk organik. Usaha pupuk organik ini dapat dilakukan terlebih lagi bila kita memiliki resep khusus gitu pembuatan pupuk organik. Tentu akan sangat membantu petani baik dari segi penghematan biaya pembelian pupuk kimia maupun pengurangan penggunaan bahan kimia dalam pertanian. Kemudian menjadi mentor pelatihan bidang pertanian. Nah, apabila Anda memiliki kemampuan berbicara yang baik serta ahli dalam suatu bidang dalam pertanian, Anda dapat memberikan pelatihan berbayar gitu misalkan. Caranya Anda dapat memanfaatkan media sosial yang Anda miliki. Anda tinggal membuat brosurnya lalu sebar ke berbagai media sosial yang Anda miliki. Teknis pelaksanaan juga dapat dilakukan secara daring gitu, misalkan pesertanya nasional gitu kan, dengan memanfaatkan aplikasi virtual meeting, Zoom, Google Meet. Apabila pesertanya hanya lingkungan Anda, mungkin Anda dapat melaksanakannya secara offline ya. Yang terakhir adalah mengolah atau memasarkan produk olahan rumah tangga. Usaha ini dapat menjadi pilihan dengan mengolah terlebih dahulu hasil pertanian, lalu kemudian dijual, yang tentunya akan memiliki nilai jual yang berbeda karena sudah berbeda bentuk ya. Bila Anda tidak bisa mengolahnya, Anda dapat menyediakan jasa untuk memasarkan produk olahan yang ada di lingkungan Anda. Misalkan di RT tempat tinggal Anda ini menjadi sentra pembuatan keripik singkong atau keripik pisang gitu ya. Namun penjualan masih dalam skala kecil, Anda dapat menawarkan jasa gitu untuk memasang produknya dengan mengumpulkan hasil olahan yang ada di sekitar Anda. Kemudian Anda bantu memperbaiki pengemasannya apabila pengemasannya belum menarik maupun belum sesuai gitu. Kemudian Anda dapat menjualnya melalui media sosial, toko online, atau ke minimarket. Baik, cukup sekian video tentang peluang wirausaha di bidang pertanian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih.